Indonesia memiliki beragam musik tradisional yang berkembang di berbagai daerah dengan ciri khas masing-masing. Salah satunya adalah karawitan Minang dan Jawa yang hingga saat ini masih dipelajari dan dilestarikan di lingkungan pendidikan. Di tengah perkembangan musik modern, keberadaan musik tradisional menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menarik minat generasi muda. Melalui video dokumenter ini, kami mencoba melihat bagaimana pembelajaran karawitan Minang dan Jawa berkembang di lingkungan kampus, mulai dari sejarah, proses pembelajaran, hingga harapan untuk kedepannya. Karawitan Jawa merupakan bentuk musik tradisional yang identik dengan penggunaan gamelan sebagai media utama dalam penyajian musik. Dalam karawitan Jawa, dikenal laras slendro dan pelok yang menjadi sistem nada utama dalam permainan gamelan. Instrumen seperti gong, bonang, saron, kendang, dan gender dimainkan secara bersama-sama sehingga membentuk kesatuan musikal. Sementara itu, karawitan Minangkabau berkembang di Sumatera Barat dan berkaitan erat dengan kehidupan sosial serta adat masyarakat Minangkabau. Karawitan Minangkabau menggunakan alat musik seperti talempong, saluang, rabab, dan gandang. Musik tradisional tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat. Observasi mata kuliah karawitan Minang dan Jawa dilakukan di Universitas Negeri Jakarta. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga praktik memainkan alat musik tradisional secara langsung. Pembelajaran dilakukan secara kelompok melalui permainan ensemble dan latihan bersama. Pada pembelajaran karawitan Minangkabau, mahasiswa mempelajari permainan talempong, saluang, rabab, dan gandang. Sedangkan pada karawitan Jawa, mahasiswa memainkan berbagai instrumen gamelan seperti gong, bonang, saron, dan kendang. Dosen juga menggunakan metode membau atau imitasi, yaitu mahasiswa mengikuti permainan yang dicontohkan oleh pengajar. Untuk mengetahui perkembangan pembelajaran karawitan di kampus, kami melakukan wawancara dengan dosen pengepu mata kuliah karawitan Minang dan Jawa. Bagaimana perkembangan pembelajaran karawitan Minang dan Jawa di kampus dari dulu hingga sekarang, Pak? Awalnya di prodi musik itu namanya bukan Karninja ya, dulu awalnya musik Nusantara. Terus setelah itu baru saya masuk, baru diubah jadi karawitan Minang Jawa. Itu pun dulu masih mata kuliah pilihan. Nah, setelah pilihan baru saya di kurikulum, akhirnya menjadi mata kuliah wajib, kemudian ditambah lagi dengan mata kuliah karawitan Bali Sunda. Nah, setelah Karninja, saya Karbasun karawitan Bali Sunda itu perkembangannya. Nah, kita dari mata kuliah musik Nusantara, kemudian berubah jadi Karninja dari mata kuliah pilihan, kemudian sekarang menjadi wajib. Terus tambah lagi karawitan Bali Sunda, kira-kira itu. Oke, berarti dari yang dulunya mata kuliah pilihan sekarang jadi mata kuliah wajib ya, Pak? Betul. Oke. Pertanyaan saya yang kedua, Pak. Mengapa penting bagi mahasiswa musik untuk mempelajari karawitan tradisional? Nah, oke. Sebenarnya sih nggak penting-penting amat sih, menurut saya ya. Karena ini di sini adalah minor. Mayoritas kan kalian musik klasik barat, betul nggak? Betul, Pak. Nah, di sini minor ya. Menurut saya sih pentingnya itu kan kalau di karawitan itu banyak ritmik ya, banyak pola-pola ritmik gitu. Di Jawa, di Bali, di Minang, di Sunda itu banyak pola ritmik. Nah, nanti pola-pola ritmik itu bisa kalian aplikasikan ke dalam mata kuliah komposisi. Sebenarnya itu, jadi pola ritmiknya aja diambil, nanti diaplikasikan ke dalam mata kuliah komposisi. Pertama itu. Terus kedua, sekarang kan di sekolah-sekolah sekolah SD, SMP, SMA itu kan udah musik tradisi udah mulai digalakkan tuh, ya kan? Nah, nanti kalau kalian setelah lulus dari sini, ketika menghadapi di sana ada gambang kromong, ada gamelan, Bali, Jawa, kalian tidak bingung lagi gitu. Jadi sudah punya bekal dari mahasiswa. Nanti kalian ngajar anak-anak SMP di sana ya, kalian tinggal kemarin dulu waktu itu udah pelajaran karawitan Jawa udah dapat. Nah, tinggal mengaplikasikan ke anak murid gitu. Jadi itu kira-kira. Oke, menarik.
Ini yang ketiga ada pertanyaan yang cukup menarik nih Pak. Apa tantangan terbesar Bapak dalam mengajar karawitan kepada generasi muda saat ini? Tantangan terbesar pertama minat. Ya, jadi karena di apa namanya, orang muda sekarang kan lebih suka yang apa ya, yang modern-modern gitu ya. Jadi karawitan ini dianggap kuno atau jadul. Jadi itu tantangan. Jadi mereka minatnya, terutama minat ya, minatnya berkurang. Padahal menurut saya sih yang bisa ngejual ke kancah internasional menurut saya, yang pertama adalah olahraga. Olahraga itu kita masih oke lah, bisa ngejual dari bulu tangkis, sepak bola, naturalisasi dan sebagainya. Pertama olahraga, yang kedua dari seni musik tradisi itu bisa dijual ke luar negeri. Jadi kalau orang asing kita jual musik klasik, ya mereka nggak tahu doang, main apa gitu. Nah kalau musik tradisi kita jual, mereka gitu. Nah itu kira itu. Terus itu tadi ya, karena itu tadi tantangannya pertama itu karena mahasiswa masih minatnya kurang. Terus sekarang kalah sama musik-musik modern gitu ya, kayak Korea. Nah itu lebih anak muda lebih tertarik daripada yang musik tadi. Setuju. Oke. Dan yang keempat Pak, pertanyaan saya adalah bagaimana sih cara kampus ini untuk mempertahankan eksistensi karawitan di era modern saat ini Pak? Kan seperti yang Bapak sudah bilang tadi tuh, minatnya mulai turun ya Pak ya? Iya. Jadi bagaimana tuh cara kampus tuh biar mahasiswa tetap tertarik gitu Pak sama mata kuliah karawitan ini Pak? Nah oke. Yang pertama dari segi kurikulum ya benar kayak kamu, jadi kita memasukkan musik-musik tradisi itu ke dalam mata kuliah wajib. Yaitu salah satu untuk pertama mengenalkan, terus mempertahankan gitu. Jadi mengenalkan ke mahasiswa, ke anak muda biar tetap tertarik pada tradisi. Terus yang kedua mempertahankan juga ya. Terus berikutnya ada program dari BEM dulu itu namanya malam komposisi. Di malam komposisi itu ya semua dari instrumen, baik dari tradisi maupun barat, klasik maupun modern itu kalau dulu tampil. Jadi saya dengan gamelannya, Pak Ganyong juga, Pak Hil dengan gitarnya, terus Bu Helirado juga. Jadi di situ ada malam komposisi ya dulu. Itu terus ada mahasiswa juga yang baru lulus mata kuliah komposisi. Nah dari situ mungkin sebenarnya usaha dari kampus, dari terutama prodi musik ya, untuk mempertahankan musik tradisi biar tetap nanti kolaborasi, soalnya itu biasanya kolaborasi antara gamelan sama apa gitu. Pokoknya kolaborasi musik tradisi dan alatnya musik barat gitu. Dulu pernah juga saya kolaborasi dengan Pak Arli. Jadi Pak Arli main gitar klasik, judulnya apa saya lupa ya. Terus saya main suling gitu. Jadi kolaborasi. Cara bertanya seperti itu. Oke, jadi dengan kolaborasi mungkin betul, dapat menarik minat mahasiswa kembali ya Pak? Iya, Oke. bisa. Dan ini ada pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Bapak terhadap masa depan karawitan Minang dan Jawa Pak? Harapan saya sebenarnya simple sih, nggak mulu-mulu. Jadi mahasiswa atau generasi muda paling nggak mengenal musik tradisi, baik itu Jawa, Sunda, Bali, Minang, terus NTT, Papua, semua. Pokoknya musik tradisi kita tuh paling nggak dikenal oleh anak muda. Jadi nanti begitu tetangga sebelah nih mengklaim, wah ini, nah kita baru kebakaran jenggot, tahu kan tetangga sebelah kita. Kalau tetangga sebelah kita mengklaim ini punyanya tradisi saya, baru kita yang kebakaran jenggot, baru kita buru-buru ke UNESCO. Karena sudah ada beberapa musik tradisi yang kita klaim, yang mereka klaim, jadi kita baru kebakaran jenggot itu. Nah itu tadi pertama harapan saya ya, mahasiswa anak muda mengenal terutama dari kurikulum ya, SD nih. Kita masukin kurikulum SD itu sudah ada karawitan, sudah ada tembang tradisi, itu dari SD. SMP ditambah lagi, SMA sampai mahasiswa. Jadi melalui kurikulum di sekolah. Oke, sangat menarik jawabannya Pak.
Terima kasih banyak untuk Pak Saranto ya sudah mau wawancara dengan saya Bapak. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika dilihat dari perspektif sejarah, karawitan telah berkembang sejak masa lampau sebagai bagian dari kehidupan budaya masyarakat Indonesia. Pada masa sekarang, karawitan tidak hanya dipelajari di lingkungan adat, tetapi juga di sekolah dan perguruan tinggi. Namun, perkembangan musik modern membuat musik tradisional menghadapi tantangan dalam menarik perhatian generasi muda. Meskipun demikian, berbagai upaya pelestarian terus dilakukan melalui pendidikan, festival budaya, dan kolaborasi musik modern. Karawitan Minang dan Jawa bukan hanya warisan budaya, tetapi juga identitas musik Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan. Melalui pembelajaran di lingkungan kampus, generasi muda diharapkan dapat lebih mengenal, memahami, dan menghargai musik tradisional Indonesia. Karena menjaga musik tradisional berarti menjaga bagian dari sejarah dan budaya bangsa.